Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 5 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Saya ayatnya yang genap, Bapak Ibu ayatnya yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Demikian pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kiranya setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, seperti yang telah tertera di slide, tema dari khotbah pada hari ini adalah The End of Me, atau dalam bahasa Indonesia, akhir dari keakuan. Si aku ini siapa Bapak Ibu? Si aku ini adalah kita semua yang berada di tempat ini gitu ya. Si aku ini adalah pribadi yang hidup dan eksis dengan segala keinginan dan kebutuhannya. Nah Bapak Ibu, seorang psikolog dari Amerika bernama Abraham Maslow ya, mendeklarasikan sebuah teori dari kebutuhan manusia gitu ya. Menurutnya ada 5 tingkatan dari kebutuhan manusia. Tingkatan pertama paling bawah gitu ya, ada kebutuhan fisik. Misalnya makanan, air, oksigen. Dan kebutuhan tingkat yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Misalnya punya rumah, sehingga terlindung dari hujan, punya pakaian gitu ya. Dan kemudian naik lagi ke tingkatan yang ketiga, kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Misalnya rasa cinta, rasa ingin dikasihi gitu ya, serta rasa ingin memiliki. Nah siapa di antara kita yang tidak punya kebutuhan akan rasa cinta, rasa ingin dikasih, dan rasa memiliki? Saya menduga tentunya kita semua punya kebutuhan ini gitu ya. Kemudian pada tingkatan yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan gitu ya. Kita butuh dihargai dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Sehingga tidak heran jikalau kita mencari pemenuhan kebutuhan ini dengan cara kalau misalnya ya seorang siswa belajar untuk menjadi lebih pintar, kalau misalnya kita orang tua bekerja sekeras mungkin supaya kita mendapat uang yang banyak dan supaya kita dihargai oleh sesama kita dan dianggap oleh komunitas kita gitu ya. Kemudian kebutuhan paling tertinggi ya tingkat kelima yaitu kebutuhan mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi? Nah bagi Maslow, jika kebutuhan paling dasar saja tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan makanan, kebutuhan air, maka akan sangat sulit bagi seorang individu itu untuk mencapai kepuasan di dalam dirinya, kepuasan di dalam kebutuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dari teori ini sebenarnya Maslow membukakan kepada kita bagaimana caranya supaya manusia itu dapat mencapai kebutuhan-kebutuhan tingkat tinggi dalam hidupnya supaya pada akhirnya mencapai pada puncak kepuasan itu sendiri. Sehingga tidak heran jikalau kita melihat realita bahwa setiap orang berlomba-lomba, setiap pribadi berlomba-lomba untuk mencari dan mencukupi kebutuhan ini. Inilah realita dari si aku yang punya banyak kebutuhan, si aku yang terus mencari
mencari untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, Rasul Paulus itu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang dimerdekakan di dalam Kristus. Maka sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, jemaat Galatia ini memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu mereka harus berjuang untuk mematikan keakuan mereka. Keakuan mereka itu apa? Yakni keinginan daging dan hawa nafsu mereka. Seperti yang telah dicatat di dalam ayat sebelumnya gitu ya. Di dalam Galatia 5 pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-21. Dan pada saat yang sama juga Rasul Paulus menghimbau mereka untuk berjuang menghasilkan atau menerapkan buah-buah roh. Seperti yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23 sebelum ayat yang tadi kita baca. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hal ini, Kyle itu di dalam bukunya The End of Me mengatakan bahwa mati adalah titik awal dari kehidupan seorang Kristen yang sesungguhnya. Dan kematian yang seperti ini hanya ada di dalam Kristus. Kemudian dilanjutkan dengan Dietrich Bonhoeffer juga di dalam buku The End of Me mengatakan bahwa saat Kristus memanggil seseorang, ia meminta orang itu untuk datang dan mati. Nah, Bapak Ibu, biasanya kata mati adalah kata yang mungkin kedengarannya sangat mengerikan ya bagi setiap kita gitu ya. Kita mungkin takut menghadapi kematian. Tapi realitanya kata ini tidak bisa kita hindari ya. Kematian sudah menunggu kita di depan pintu. Tetapi di dalam konteks kita, kematian yang saya maksud adalah bukan kematian secara fisik seperti yang kita bayangkan, melainkan kematian untuk diri sendiri. Inilah yang Kristus maksud. Ketika Kristus memanggil kita tinggal di dalamnya, maka Kristus memanggil kita untuk mati, mematikan keinginan diri kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup di dalam Kristus itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu di dalam Galatia yang tadi kita baca, ya, di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai ayat 26 kita bisa memperhatikan bahwa Paulus itu mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Nah Bapak Ibu, melalui ayat ini Rasul Paulus mendeklarasikan kepada kita bagaimana cara mematikan si aku ini yang sesungguhnya. Pertama, dengan menyadari bahwa hidup kita ini adalah sepenuhnya milik Kristus. Nah di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20, Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itulah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah dibeli dan telah lunas dibayar. Dan yang membayarnya adalah Tuhan Yesus dengan darahnya sendiri. Ketika kita membeli barang, misalnya memberi barang di online, di Shopee gitu ya. Berarti ketika barang itu datang, barang itu sudah sepenuhnya milik kita. Demikianlah kita di dalam Kristus, ketika Kristus telah membeli kita dan harga kita telah lunas dibayar, maka hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita sepenuhnya milik Kristus. Artinya ketika kita sepenuhnya menjadi milik Kristus, Kristuslah yang menjadi penggerak utama di dalam kehidupan kita.
Kristuslah yang menjadi penggerak utama di dalam segala kebutuhan, keinginan, dan kehendak kita, gitu ya. Dan Kristus juga yang menjadi teladan kita. Nah, di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-42, di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Kristus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Ini kehendak Kristus. Tetapi apa yang Kristus katakan kepada Bapa di dalam doanya? Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa puncak kematian dari si aku adalah ketika kita menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa. Ketika kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Misalnya di dalam pekerjaan, ya, pekerjaan Bapak Ibu ya. Ada rekan kerja Bapak Ibu yang mengajak Bapak Ibu untuk menggelapkan uang perusahaan. Sementara di sisi lain, Bapak Ibu juga butuh uang untuk membiayai anak yang sedang kuliah, membiayai kebutuhan rumah tangga. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mengikuti kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya lagi ketika Bapak Ibu, ya andai saja ini mendapatkan tiket untuk jalan-jalan ya, ke tempat yang belum pernah dikunjungi gitu. Sementara pada saat yang bersamaan, waktu jalan-jalan ini bertabrakan dengan jadwal ibadah. Pertanyaannya, Bapak Ibu mengikuti kehendak siapa? Bukankah ini pilihan-pilihan sulit di dalam hidup? Kehendak kita diperhadapkan dengan kehendak Allah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, kita ada di dalam Kristus, seharusnya kita tahu kehendak siapa yang kita ikuti, yakni mengikuti kehendak Kristus itu sendiri. Nah, untuk mengikuti kehendak Kristus, kita perlu menyalipkan keinginan daging kita dan kehendak kita. Ini adalah proses dari kematian si aku yang kedua. Kenapa kita harus menyalipkan keinginan daging kita, Bapak Ibu? Nah, di dalam bahasa aslinya daging itu disebut sarx. Nah, kata ya secara harfiah juga diterjemahkan sebagai daging. Dan kata sarx ini dipakai untuk menyatakan keadaan manusia sebagai makhluk yang lemah serta berdosa. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ini adalah manusia yang rapuh, yang rentan terhadap dosa, rentan terhadap perbuatan-perbuatan daging. Kita sebagai manusia yang lemah cenderung mengikuti perbuatan-perbuatan daging dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan roh yang Tuhan inginkan, gitu ya. Nah, di dalam teks Galatia pasalnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21, belum. Ya, pasalnya yang ke-21, perbuatan daging itu telah nyata. Apa perbuatan-perbuatan daging itu? Yang pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedagingan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ada berapa macam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagi saya secara pribadi menyalipkan keinginan daging ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, sangat sulit. Salah satunya ketika saya diminta untuk menyalipkan kepentingan diri saya sendiri, keegoisan saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika saya diutus praktek 2 bulan yang pertama, saya ditempatkan di salah satu gereja yang memang ada di Jakarta gitu ya. Dan ketika saya sampai di tempat praktek saya tinggal di pastori gereja. Dan di pastori gereja itu tinggal seorang nenek gitu ya. Nenek ini sudah tidak punya keluarga dan tidak punya rumah. Ya, beliau juga hidup sebatang kara dengan kondisi fisik yang sakit-sakitan,
mohon maaf, pikun, dan selain pikun, beliau tidak bisa merawat dirinya sehingga beliau bisa pup di mana-mana gitu ya. Nah, hari demi hari saya lalui bersama nenek ini bernama Nenek Pukmoy di Pastori tanpa ada relasi sama sekali. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena saya sibuk dengan pelayanan yang gereja percayakan kepada saya. Saya cuma lewat di depan beliau, menyaksikan beliau, apakah sudah makan, apa belum gitu ya. Dan hingga sampai suatu hari di mana Tuhan itu memberikan konteks kepada saya untuk bersentuhan secara langsung dengan beliau gitu ya. Jadi hari itu adalah hari Sabtu dan biasanya hari Sabtu itu adalah hari di mana para lansia itu beribadah gitu ya. Dan itu jam 10 gitu. Dan pagi-pagi sekali saya bangun karena memang saya juga akan pelayanan di ibadah lansia. Saya perlu mempersiapkan PPT, perlu mempersiapkan ruangan, dan perlu mempersiapkan diri. Nah, ketika saya bangun dan mau mandi, kamar mandinya melewati kamar Nenek Pukmoy, saya melihat nenek ini sudah bangun. Dan biasanya nenek ini juga ikut ibadah lansia karena memang beliau sudah lansia. Nah, ketika saya melewati tempat beliau, gitu ya, saya mengamati beliau gitu ya. Saya nggak tahu kenapa saya berdiri di depan tempat beliau dan tiba-tiba ada suara di dalam diri saya, Lisda mandikan, Lisda mandikan, gitu ya. Tapi pada saat itu saya nggak mengikuti suara itu gitu. Saya justru berdebat dengan suara itu. Nggak lah, gitu ya, nggak punya waktu gitu. Lagi pula, ya mereka udah terbiasa kok sama baunya gitu. Lagi pula aku buru-buru buat persiapan, mesti persiapan PPT, persiapan ruangan gitu. Jadi pada saat itu saya berdebat dengan diri saya. Diri saya yang satu mengatakan, Lisda mandikan. Yang satu, jangan gitu. Mereka sudah terbiasa dengan baunya. Nah, di puncak perdebatan dengan diri sendiri itu Bapak Ibu ya, tiba-tiba ada suara yang mengingatkan saya gitu ya. Saya percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Saya diingatkan bahwa saya diutus di gereja ini bukan hanya untuk mengerjakan tugas pelayanan, tapi saya juga diutus untuk nenek ini gitu. Dan Tuhan mengasihi nenek ini gitu ya. Wah, kesadaran ini yang memukul saya gitu ya. Saya nggak tahu apa yang saya rasakan pada saat itu, tapi kesadaran ini yang mendorong saya untuk mengambil tindakan, langsung mendatangi Nenek Pukmoy, memandikannya, mengganti bajunya, dan memakaikan bedak. Nah, ini adalah Nenek Pukmoy setelah saya mandikan gitu ya. Dan saya melakukan hal ini selama saya praktek 2 bulan di sana. Dan setelah saya menyelesaikan waktu praktek 2 bulan di sana, beberapa bulan kemudian saya mendapat kabar, saya terus mengupdate kabar dari nenek ini. Saya mendapat kabar kalau Nenek Pukmoy telah dipanggil oleh Tuhan. Ketika mengingat kisah ini dan mengingat kisah saya bersama dia, bahkan ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya sedih gitu ya. Tapi saya kemudian mengingat di mana Tuhan mengajar saya melalui keadaan beliau yang terbatas gitu ya. Tuhan membentuk saya melalui beliau gitu ya. Tuhan menolong saya untuk belajar bagaimana menyalipkan keinginan daging saya secara khusus, kepentingan diri sendiri, keegoisan saya di dalam pelayanan saya. Dan pada saat yang sama saya juga belajar untuk menerapkan buah-buah roh, yaitu menyatakan kasih kepada Nenek Pukmoy gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk pembentukan ini melalui beliau, dan sekarang saya percaya beliau sudah berada di surga gitu ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu gitu ya? Kita memang diperhadapkan dengan kehendak kita, tetapi kita juga dipanggil untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah gitu ya. Misalnya ketika kita diperhadapkan dengan rekan kerja gitu ya, atau contoh paling dekatnya sesama anggota cross yang mungkin kelihatannya itu tidak sefrekuensi dengan kita gitu ya, tidak sehobi, tidak nyambung kalau ngobrol, atau biasanya ya kalau kita ngobrol beliau yang terus menguasai obrolan gitu ya, sehingga kadang-kadang kita merasa males ngomong dengan beliau gitu ya, kita enggan gitu ya.
pada saat yang bersamaan kita juga melihat bahwa beliau membutuhkan rekan, membutuhkan orang yang mau mendengarkan. Kira-kira perbuatan daging mana yang harus kita salibkan dalam diri kita? Tentunya kepentingan diri sendiri. Tapi apakah kita mau menyalibkan keinginan daging ini, gitu ya? Misalnya lagi Bapak Ibu ketika konflik dengan pasangan, anak, saudara, kira-kira perbuatan daging mana yang harus kita salibkan? Bukankah kita harus menyalibkan kemarahan kita dan menghidupkan kesabaran, buah-buah roh kesabaran itu di dalam diri kita? Ketika kita berada di dalam suatu perkumpulan dan kita mendapati diri kita mulai merasa tidak dianggap, tidak didengar gitu ya, sehingga kita merasa sakit hati, kita mulai menarik diri dari komunitas, kita mulai menarik diri dari gereja. Kira-kira perbuatan daging apa yang harus kita salibkan? Bukankah perbuatan daging roh pemecah? Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya berusaha menyalibkan daging, ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Untuk itu, kita perlu memberi diri secara aktif untuk dipimpin oleh Roh itu sendiri. Ini adalah proses yang ketiga dari kematian si aku, gitu ya. Bapak Ibu, ketika jemaat Galatia memilih hidup di dalam Kristus, mereka juga harus bersedia meninggalkan hawa nafsu kedagingan mereka. Mereka mesti bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka nggak bisa memilih tetap percaya kepada Kristus, tetapi berjibaku di dalam kubangan dosa, gitu ya. Pilihan mereka hanya dua, yaitu hidup di dalam kedagingan dan menuai kebinasaan, atau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus serta menghasilkan buah roh dan hidup di dalamnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, Paulus menganjurkan supaya jemaat yang di Galatia memberi hidup untuk dipimpin oleh roh, supaya mereka pun menghasilkan buah-buah roh itu sendiri, karena inilah yang menjadi kehendak Allah, gitu ya. Demikian halnya dengan kita Bapak Ibu. Setelah kita memberi diri dan menjadi milik Kristus dan percaya kepada Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Kita tidak lagi hidup di dalam keinginan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita harus secara aktif memberi diri untuk hidup dipimpin oleh roh. Itu artinya kita memiliki kerinduan untuk terus mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita bersedia untuk menaati Tuhan, peka terhadap hasrat pribadi kita dan kehendak Tuhan, gitu ya, bisa membedakannya. Nah, inilah power dari pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita menjadi milik Kristus, apakah itu artinya kita ya udahlah nggak usah, kita tidak lagi mencari kebutuhan primer kita, misalnya makan, misalnya tempat tidur gitu ya. Lalu bukan ini yang Tuhan maksud gitu ya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Rasul Paulus melihat hidup ini dengan realistis bahwa kita memang butuh makan, kita memang butuh minum, kita butuh dicintai, kita butuh diterima. Dan keinginan-keinginan ini tidak salah, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, PR kita adalah bagaimana kita menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan ini, keinginan-keinginan ini dengan kehendak Kristus. Apakah kita mencari cinta karena motivasi dari kasih daripada Kristus? Apakah kita mencari makanan kita dengan benar? Apakah kita mencari kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Kristus? Itu ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan si aku ini pun diperhatikan
oleh Tuhan dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi si aku ini juga dipanggil untuk menjadi milik Tuhan. Yang artinya ketika menjadi milik Kristus, si aku ini juga belajar, punya PR untuk menyelaraskan kehendaknya dengan Kristus. Karena kenapa? Si aku ini bukan lagi hidup untuk dirinya, dia hidup untuk Kristus itu sendiri. Maka akhir dari keakuan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyelaraskan kehendak pribadi kita dengan kehendak Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu meminta kepada Yesus. Meminta apa? Meminta hati yang mau dibentuk, yang mau dimurnikan hari demi hari supaya menjadi serupa dengan Kristus, gitu ya. Dan kita juga belajar dengan rendah hati, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk menghidupi buah-buah roh itu sendiri. Karena ini adalah kehendak daripada Allah sendiri. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menyempurnakannya di dalam setiap hati kita dan hidup kita. Dan kiranya kita boleh menjadi si aku yang menyelaraskan kehendak pribadi dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.